Di saat dunia bergerak maju dengan ilmu pengetahuan, sebagian masyarakat kita justru kembali ke cara berpikir yang lama. Masih banyak yang lebih percaya dukun daripada dokter, lebih yakin pada aura keberuntungan daripada kerja keras, lebih takut pada kutukan daripada pada kebodohan. Mengapa di zaman modern yang penuh dengan kecanggihan teknologi, sebagian masyarakat Indonesia masih berpikir secara mistis, masih percaya pada hal-hal gaib, pada pertanda dari mimpi, pada benda-benda yang katanya membawa keberuntungan, atau bahkan pada dukun yang diyakini bisa mengubah nasib. Padahal kita hidup di era di mana manusia bisa menjelajah angkasa, mengedit gen, bahkan menciptakan kecerdasan buatan. Tapi di saat yang sama, sebagian dari kita masih sibuk menafsirkan suara burung sebagai tanda rezeki, atau arah asap dupa sebagai pertanda jodoh. Kita seperti hidup di dua dunia, satu kaki berpijak di dunia modern yang rasional, kaki lainnya masih menapak di tanah mistis yang penuh kepercayaan lama. Namun sebenarnya pertarungan antara pikiran mistis dan rasional ini bukan hal baru. Ini sudah ribuan tahun lalu, di masa ketika manusia pertama kali belajar bertanya, mengapa petir menyambar dan mengapa matahari terbit setiap hari. Dulu sebelum sains, sebelum logika, manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lewat mitos. Petir dianggap sebagai amarah dewa, laut dianggap berjiwa, gunung diyakini tempat para roh bersemayam. Itulah cara manusia zaman purba memahami dunia melalui kisah, bukan melalui penjelasan. Tapi suatu hari, di sebuah kota kecil bernama Miletus di Yunani, seorang laki-laki bernama Thales mulai berpikir berbeda. Ia hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di masa ketika manusia masih menjelaskan segala hal lewat dewa dan roh. Tapi Thales menolak cara berpikir itu. Ia bertanya, apakah segala sesuatu bisa dijelaskan tanpa harus menyebut dewa? Dan dari sanalah sejarah baru dimulai, lahirlah filsafat. Thales mencoba menjelaskan dunia secara alami. Ia mengatakan bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Bukan karena air dianggap suci, tapi karena baginya air adalah sesuatu yang nyata, bisa diamati dan hadir di mana saja atau di mana-mana. Itu mungkin terdengar sederhana hari ini, tapi pada masanya pemikiran itu adalah revolusi. Untuk pertama kalinya, seseorang mencoba memahami dunia tanpa mitos, tanpa sihir, tanpa dewa. Thales membuka jalan menuju cara berpikir yang kita sebut sebagai rasional, yakni berpikir dengan akal, bukan dengan kepercayaan semata. Dan setelah Thales, muncullah tokoh-tokoh lain yang meneruskan gagasan itu. Anaximandros, muridnya, berkata bahwa asal mula bukan air, tapi sesuatu yang tidak terbatas. Ia menyebutnya apeiron. Kemudian Anaximenes menyebut udara sebagai unsur utama. Mereka mungkin berbeda pendapat, tapi ada satu hal yang sama. Mereka menolak menjelaskan dunia lewat mitos. Mereka memilih berpikir, menalar, mencari sebab akibat alami dari segala sesuatu. Dari perlawanan terhadap mitos, lahirlah tradisi berpikir kritis. Dari keberanian untuk bertanya tanpa takut dianggap menantang dewa, lahirlah filsafat, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Tapi perjalanan ini panjang. Dunia tidak langsung menjadi rasional. Ratusan tahun kemudian, datanglah Socrates, seorang filsuf yang terkenal suka bertanya. Ia tidak menulis buku, tapi ia menantang cara berpikir masyarakatnya dengan satu metode sederhana: bertanya dan menggali. Ia tidak percaya begitu saja pada apa yang disebut kebenaran umum. Bagi Socrates, kebenaran harus lahir dari dialog, dari logika, dari pemahaman diri. Namun tragisnya, justru karena keberaniannya berpikir kritis, Socrates dihukum mati. Masyarakat Athena saat itu belum siap menerima cara berpikir baru yang menentang tradisi dan kepercayaan lama. Tapi dari kematiannya lahirlah kesadaran baru. Muridnya, Plato dan kemudian Aristoteles, membangun pondasi rasionalitas yang menjadi dasar sains dan logika hingga saat ini. Aristoteles, misalnya, adalah orang pertama yang menyusun logika formal, cara berpikir yang sistematis, teratur, dan bisa diuji. Ia menulis tentang sebab akibat, tentang struktur argumen, dan tentang cara mencari kebenaran tanpa harus percaya pada hal-hal yang gaib. Itulah awal mula manusia belajar berpikir dengan kepala, bukan dengan rasa takut. Namun perjalanan dari mistis ke rasional tidak berhenti di Yunani. Ketika Eropa memasuki abad pertengahan, pikiran rasional sempat tenggelam di bawah dominasi dogma keagamaan. Segala hal dijelaskan atas dasar iman, bukan akal.
Tapi di balik kegelapan itu, api kecil filsafat tetap menyala. Para pemikir Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd meneruskan semangat rasional Yunani. Mereka membaca, menerjemahkan, dan mengembangkan karya-karya Aristoteles. Ibnu Rushd bahkan menegaskan bahwa akal dan iman tidak harus bertentangan. Akal justru sarana untuk mengenal wahyu. Dari pemikiran mereka, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Astronomi, kedokteran, matematika, dan logika berkembang pesat. Dari dunia Islam, semangat itu mengalir kembali ke Eropa, memicu apa yang kita sebut Renaissance, masa kelahiran kembali rasionalitas dan sains. Lalu abad demi abad, manusia semakin berani menolak tahayul dan mistisme yang membatasi pikirannya. Kopernikus menolak pandangan lama bahwa bumi pusat alam semesta. Galileo menggunakan teleskop untuk membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan hampir dibakar karena pendapatnya itu. Descartes muncul dengan semboyan legendarisnya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dan dari situ dunia berubah selamanya. Rasionalitas menjadi dasar ilmu pengetahuan, filsafat melahirkan sains, teknologi, dan akhirnya peradaban modern. Namun disinilah paradoksnya. Di saat dunia bergerak maju dengan ilmu pengetahuan, sebagian masyarakat kita justru kembali ke cara berpikir yang lama. Masih banyak yang lebih percaya dukun daripada dokter, lebih yakin pada aura keberuntungan daripada kerja keras, lebih takut pada kutukan daripada pada kebodohan. Di media sosial, berita hoaks dan ramalan mistis lebih cepat viral daripada hasil riset ilmiah. Orang pintar dianggap sombong, sementara orang yang berbicara atas nama energi spiritual justru disanjung. Nah, pertanyaannya, mengapa ini semua bisa terjadi? Sebagian sosiolog berpendapat ini karena masyarakat kita masih berakat pada tradisi kolektif dan spiritual yang kuat. Dalam budaya yang berorientasi pada harmoni dan rasa, rasionalitas sering dianggap dingin dan kering. Kita lebih suka yang terasa benar, bukan yang terbukti benar. Padahal berpikir rasional bukan berarti kehilangan rasa. Justru dengan berpikir kritis, kita bisa memahami dunia dengan lebih dalam dan menghargai kehidupan dengan lebih sadar. Filsafat tidak pernah bermaksud menggantikan kepercayaan, tapi membantu kita memahami apa yang kita percayai dengan lebih jernih. Thales tidak sedang melawan dewa, ia hanya melawan cara berpikir yang menutup kemungkinan penjelasan lain. Dan itulah yang perlu kita lakukan hari ini, melawan cara berpikir yang malas bertanya, malas memeriksa, malas mencari tahu. Kita tidak bisa membangun bangsa dengan cara berpikir mistis, karena mistisme yang berlebihan membuat kita berhenti pada percaya tanpa memeriksa. Sementara rasionalitas mendorong kita untuk terus bertanya, mengapa begitu, apa buktinya, ataukah ini bisa diuji? Karena mistisme yang berlebihan membuat kita berhenti pada percaya tanpa memeriksa. Sementara rasionalitas mendorong kita untuk terus bertanya, mengapa bisa begitu, apa buktinya, dan apakah ini bisa diuji atau tidak. Nah, bayangkan kalau setiap orang Indonesia mau berpikir sedikit lebih kritis, tidak mudah percaya, tidak mudah ikut-ikutan atau menimbang dengan logika dan pengetahuan, betapa banyak masalah bisa diselesaikan. Kita tidak akan mudah tertipu oleh berita palsu, tidak gampang dimanipulasi oleh orang yang mengatasnamakan karisma spiritual, dan tidak mudah menyerah pada nasib karena yakin semuanya sudah ditentukan tanpa usaha. Berpikir rasional bukan berarti menghilangkan keyakinan, tapi menjadikan keyakinan itu berdiri di atas pondasi yang kokoh, yakni pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran diri. Filsafat mengajarkan kita untuk bertanya, bukan untuk menggugat. Ia mengajak kita memahami, bukan sekedar menolak. Dan inilah yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini. Keberanian untuk berpikir dengan kepala dingin di tengah dunia yang panas oleh emosi dan sensasi. Kita harus mulai dari hal kecil, dari cara kita menilai informasi, dari cara kita mengambil keputusan, dari cara kita mendidik anak agar tidak hanya hafal, tapi juga paham. Agar tidak hanya percaya, tapi juga bertanya. Karena pada akhirnya, peradaban manusia tidak tumbuh dari keajaiban, tapi dari keberanian untuk berpikir. Dan berpikir, seperti kata Socrates, adalah jalan menuju kehidupan yang bermakna. Jadi, kalau dulu Thales berani menolak mitos demi membuka jalan bagi logika, maka hari ini giliran kita melanjutkan perjuangan itu.
Kita tidak sedang melawan dewa, tapi melawan ketidaktahuan. Kita tidak sedang menolak tradisi, tapi menolak kebodohan yang membungkus diri dengan nama spiritualitas. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan keajaiban, tapi dengan kesadaran, dan kesadaran lahir dari berpikir, dari filsafat yang menuntun kita melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Karena di balik semua kemajuan dan semua kebingungan zaman ini, pesan Thales masih sama sederhana seperti dulu. Gunakan akalmu, pahami dunia dengan pikiranmu, dan jangan biarkan keajaiban menggantikan kebenaran.